Halo teman-teman, perkenalkan saya Susana Delviatiningsi dari kelas 11 2. Jadi di sini saya akan menjelaskan pengertian dari karya tulis ilmiah, jenis, struktur, dan kaidah pembahasaannya. Jadi yang pertama itu adalah pengertian dari karya ilmiah. Nah, pengertian karya ilmiah adalah hasil karya yang diperoleh dari kegiatan menulis dengan menerapkan konvensi ilmiah. Nah, di dalam pengertian karya ilmiah bisa dipahami bahan tulisan terkandung kebenaran dan kemanfaatan untuk kepentingan kemasyarakatan. Lalu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian karya ilmiah adalah karya tulis yang dibuat dengan prinsip-prinsip ilmiah berdasarkan data dan fakta, observasi, eksperimen, dan kajian pustaka. Lalu, tahapan penulisan karya ilmiah meliputi pemilihan topik, menyusun kerangka penulisan kalimat dan paragraf ilmiah, dan penyusun sistematika karya ilmiah. Lalu yang berikut itu adalah jenis-jenis umum dari karya tulis ilmiah. Nah, berikut adalah jenis-jenis umum dari karya ilmiah yang sifatnya ilmiah dan akrab disusun maupun dibaca oleh kalangan akademisi. Yang pertama itu adalah artikel ilmiah. Nah, artikel ini sendiri merupakan tulisan yang berisi tentang opini dari penulisnya yang didasarkan pada suatu peristiwa. Sehingga isi dari karya tulis satu ini sifatnya subjektif, sesuai dengan pola pikir atau pendapat dari penulis yang bersangkutan. Dibanding karya tulis jenis lainnya, karya tulis satu ini paling gampang dijumpai, baik itu di berbagai media berita online maupun media informasi offline seperti surat kabar dan juga makalah. Namun, jika merujuk pada definisi dari karya ilmiah, maka artikel ilmiah ini memiliki pengertian sebagai artikel yang nantinya disusun ke dalam jurnal ilmiah. Isinya sendiri tetap memaparkan fakta dan data dari suatu peristiwa maupun sebuah penelitian. Strukturnya pun akan mengikuti aturan dari penulisan karya tulis ilmiah dengan sifat ilmiah secara umum. Lalu yang kedua adalah makalah. Jenis kedua adalah makalah. Dan sama seperti artikel ilmiah, karya tulis satu ini juga jamak dijumpai. Makalah sendiri memiliki pengertian sebagai sebuah karya tulis yang isinya mengulas mengenai data di lapangan yang bersifat empiris. Sifat lain yang dimiliki makalah selain empiris adalah objektif, yakni terhadap permasalahan yang tengah berkembang di tengah masyarakat. Selain itu, isi dari makalah juga sering kali merupakan hasil analisa logis dari penulis. Hasil pemikiran atau analisis logis ini kemudian dituangkan dalam sebuah tulisan. Tulisan inilah yang disebut makalah dan termasuk ke dalam jenis-jenis karya tulis ilmiah secara umum. Lalu yang ketiga itu adalah tesis. Tesis merupakan salah satu karya ilmiah yang wajib disusun oleh mahasiswa di program magister atau S2. Sifatnya wajib karena akan menjadi penentu apakah mahasiswa tersebut akan lulus kuliah atau sebaliknya. Tesis sendiri memiliki pengertian sebagai sebuah karya ilmiah yang di dalamnya menguak suatu pengetahuan baru secara empiris sekaligus teoritis. Empiris yang dimaksud di sini adalah penulis menuliskan pengalaman yang didapat selama melakukan penelitian. Sedangkan yang dimaksud secara teoritis adalah penulis melakukan penelitian dengan melakukan pengujian terhadap teori-teori yang sudah ada, yakni dari peneliti sebelumnya yang mengusung tema penelitian yang sama. Lalu yang keempat adalah skripsi. Nah, jika tesis merupakan karya tulis ilmiah yang ditunjukkan untuk mahasiswa magister atau S2, maka untuk mahasiswi S1 wajib menulis atau menyusun skripsi yang juga didasarkan pada hasil penelitian. Skripsi sendiri memiliki definisi sebagai karya ilmiah yang ditulis berdasarkan penelitian yang memiliki ruang lingkup lebih kecil, namun diharapkan bahkan diwajibkan untuk mampu membahas secara tajam dan mendalam. Skripsi juga disusun dengan menggunakan opini dari penulis setelah menyimpulkan hasil pendapat dan hasil data dari penelitian sebelumnya. Sedangkan untuk metodologi penelitian yang digunakan bisa metode kualitatif maupun kuantitatif. Lalu yang kelima itu adalah disertasi. Bagi mahasiswa yang menempuh pendidikan doktoral yakni S3, maka untuk mendapatkan status kelulusan dan memperoleh gelar doktor, wajib menyelesaikan penyusunan karya tulis ilmiah bertajuk disertasi. Disertasi adalah karya tulis yang disusun dari temuan original dari penulis melalui kegiatan penelitian
bisa juga diartikan sebagai karya ilmiah yang memaparkan temuan penulis dari suatu pendapat yang kemudian dibuktikan secara ilmiah. Lalu yang keenam adalah paper. Paper menjadi salah satu jenis karya tulis ilmiah yang juga sangat populer di kalangan mahasiswa. Selain makalah, dosen sering memberikan tugas dalam bentuk paper. Meskipun masuk karya ilmiah, namun penyusunan data dan fakta di dalamnya tidak terikat oleh bab dan subbab. Isinya pun biasanya sedikit dan hanya terdiri dari beberapa lembar saja. Lalu yang ketujuh itu adalah kertas kerja. Nah, kertas kerja juga termasuk jenis karya tulis ilmiah yang mirip dengan makalah, namun isinya memaparkan suatu hal melalui analisis yang lebih mendalam. Istilah lain untuk menyebut karya tulis ini adalah word paper. Lalu yang berikutnya adalah struktur dari karya tulis ilmiah. Nah, setiap karya tulis ilmiah memiliki style guide atau selingkung yang berarti pedoman atau tata cara penulisan yang ditentukan oleh jenis tulisan dan karya tulis ilmiah yang dibuat. Nah, secara umum, struktur karya tulis ilmiah disajikan sebagai berikut. Yang pertama itu adalah halaman judul. Nah, judul karya diangkat berdasarkan tema dari karya tulis ilmiah yang akan dibuat. Judul hendaknya ditulis seunik dan semenarik mungkin, sehingga memunculkan keingintahuan dan rasa penasaran bagi calon pembacanya. Selain memantik rasa penasaran bagi calon pembacanya, judul juga dapat dibuat untuk memberi gambaran awal mengenai isi karya tulis ilmiah ini bagi calon pembaca. Pada halaman judul ini, nama penulis, judul karya tulis ilmiah, institusi atau lembaga, tanggal, bulan, tahun, dan tempat karya tulis ilmiah dibuat, ditulis dengan aturan rata tengah, diurutkan, serta judul di bagian bawah. Lalu yang kedua itu adalah abstrak. Abstrak merupakan ringkasan dari keseluruhan isi suatu karya tulis ilmiah. Abstrak berfungsi memberikan penjelasan kepada pembaca agar secara cepat memahami apa isi dari karya tersebut. Menuliskan karya tulis ilmiah tersebut. Abstrak bersifat informatif, namun tidak terlalu panjang penulisannya, itu kurang lebih 250 kata. Ketiga itu adalah pendahuluan. Dari dasar kata pembentuknya, kita tahu bahwa pendahuluan ini berada di depan sebagai pemberi salam untuk pembaca. Pendahuluan biasanya menceritakan alasan penulis melakukan penelitian. Apa yang melatar belakangi penelitian ini dilakukan, mencari tujuan serta manfaat dari karya tulis ilmiah ini dibuat. Yang keempat adalah kerangka teoritis. Dari asal katanya, kerangka berasal dari kata rangka yang berfungsi sebagai penyangga, pilar, garis besar atau konsep. Sedangkan teori adalah suatu pendapat atau argumen yang berdasar penelitian atau penemuan yang didukung oleh data atau fakta pengunjung. Maka, dengan definisi pengertian di atas, kerangka teori merupakan garis besar rancangan konsep sistematis yang menjadi panduan sebuah penelitian. Lalu, yang kelima adalah metode penelitian. Nah, untuk mengembangkan kerangka yang telah dibuat, terlebih dahulu harus ditentukan metode penelitiannya. Metode penelitian merupakan langkah-langkah yang dilakukan seorang peneliti untuk memperoleh hasil yang tepat dari penelitiannya tersebut. Biasanya, metode yang dipakai adalah metode kualitatif, metode kuantitatif, secara garis besar berfokus pada analisa dan riset yang mendalam. Sedangkan metode kuantitatif merupakan metode yang banyak terkait dengan penggunaan angka, tabel, dan statistik. Itu adalah pembahasan. Nah, pembahasan menjadi bagian yang paling panjang pada penulisan karya tulis ilmiah. Pembahasan berfungsi menjelaskan tujuan, manfaat, metode, kerangka teori, serta rumusan masalah yang disertai dengan data-data yang diperoleh. Jika karya tulis ilmiah dibagikan ke khalayak umum, yang akan memberikan tanya jawab adalah pada bagian ini. Yang ketujuh itu adalah kesimpulan dan saran. Nah, kesimpulan selalu berada di bagian akhir sebuah tulisan karya ilmiah yang berisi pendapat dari penulis atas semua yang telah dibahas. Tujuannya itu agar pembaca memperoleh wawasan baru dari subjek yang telah dibahas. Saran biasanya berisi pesan dari penulis agar suatu ketika jika pembaca ingin melakukan penelitian yang sama,
mereka dapat menemukan cara yang efektif atau justru mengembangkan lebih luas lagi. Lalu yang kedelapan itu adalah daftar pustaka. Nah, daftar pustaka merupakan sebuah daftar yang berisi sumber teori yang digunakan oleh penulis dalam penelitiannya. Penulisan daftar pustaka biasanya dituliskan dengan format nama penulis, judul tulisan, nama penerbitnya, identitas, dan kapan diterbitkan. Lalu yang terakhir itu adalah kaidah kebahasaannya. Karya ilmiah memiliki kaidah kebahasaannya sendiri. Berikut ini kaidah kebahasaan karya ilmiah yang wajib kamu ketahui sebelum menulis karya ilmiah. Yang pertama itu menggunakan kata impersonal. Dalam menulis karya ilmiah, kamu tidak boleh menggunakan kata ganti saya atau kami. Oleh karena itu, kata ganti yang diperbolehkan dalam penulisan karya ilmiah harus bersifat umum seperti penulis atau peneliti. Hal ini disebabkan dalam karya ilmiah yang diutamakan adalah objeknya, bukan subjeknya. Lalu yang kedua itu adalah menggunakan kalimat pasif. Dalam menulis karya ilmiah, kalimat yang digunakan bukan kalimat aktif, melainkan kalimat pasif. Contohnya, bila kamu ingin menulis, penulis melakukan observasi di terminal. Lebih baik ditulis observasi dilakukan di terminal. Lalu yang ketiga itu adalah menggunakan bahasa reproduktif. Nah, selanjutnya, kalimat yang kamu tulis harus menggunakan bahasa yang lugas dan tidak ambigu atau bermakna ganda. Nah, hal ini bertujuan agar pembaca dapat memahami isi penelitian dengan mudah serta memiliki pemahaman sama oleh peneliti. Yang kelima itu adalah menggunakan kata baku. Nah, kata yang digunakan dalam karya ilmiah haruslah kata baku sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBB. Kata ini memiliki sifat yang tidak rancu dan tidak terpengaruh oleh bahasa lain. Selain itu, kamu juga perlu menuliskannya dengan kalimat yang efektif. Demikian presentasi dari saya. Semoga apa yang saya jelaskan dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya.